الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Bapak dan Ibu, syukur kita manjatkan buat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa berkumpul menantikan saat yang menggembirakan bagi yang saum, yaitu berbuka. Keistimewaan bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang paling banyak namanya, kurang lebih ada 41 nama. Kalau ayat yang paling banyak namanya adalah ayat kursi. Kalau surat yang paling banyak namanya adalah surat Al-Fatihah, ya. Itu kurang lebih ada 36 nama surat Al-Fatihah. Kalau Nabi yang paling banyak namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kurang lebih ada 31 nama. Satu dari 41 nama bulan Ramadan disebut Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Konon kabarnya Bapak Ibu, salah satu amalan yang bisa mendatangkan Lailatul Qadar itu adalah kasih sayang. Siapa yang menebarkan kasih sayang pada 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ibadah sosial dalam Islam itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah ritual. Konon kabarnya Nabi SAW kalau sholat, kemudian ada anak yang nangis, Rasul percepat sholatnya. Kasihan katanya sama ibunya. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah manggil kepada kita dengan lafaz 4, ya. Satu An-Nas, kedua Insan, ketiga Bashar, keempat Bani Adam. Kalau An-Nas itu penekanannya ibadah sosial. Kata Rasul, bukan manusia yang tidak memiliki jiwa sosial. Ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lain. Kalau insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan itu penekanannya kepada potensi akal. Jadi kalau Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, maknanya bukan giginya, bukan rambutnya, bukan larinya, tapi potensi akalnya. Kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya, tsumma radadnahu asfala safilin, manusia akan direndahkan ke derajat yang serendah-rendahnya. Kalau bashar, itu bashar penekanannya kepada biologis. Kata Rasul, agama diturunkan ke dunia ini dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan lawan jenisnya, sekaligus Allah meridhoinya. Terkenal dengan nikah. Sebetulnya antara nikah junub dengan jina sama prosesnya. Cuma bedanya kalau jina berdosa, kalau junub dapat pahala. Kan ada hadis menyatakan wa fi bud'i ahadikum ibadah. Dalam hubungan intim yang sudah nikah itu ada ibadah, katanya begitu. Yang terakhir Bani Adam. Kalau Allah manggil kepada kita dengan Bani Adam, itu penekanannya kepada sejarah. Nah ternyata Bapak dan Ibu, ikhwatul iman, dalam Al-Quran itu Allah lebih banyak memanggil kepada kita dengan lafaz An-Nas, menunjukkan kita dituntut untuk ibadah sosial. Nah, satu dari sekian banyak alasan kenapa Lailatul Qadar diberikan kepada orang yang ibadah sosial, karena Rasul menyebut as-sakhiyu qaribu minallah, dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal ihsan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Yang kedua, dalam hadis diungkapkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang menyayangi mereka akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Nah, ketika kita melaksanakan saum, sebetulnya tidak semata-mata pindah makan dan minum, tapi ada misi sosial.
Ketika kita merasakan lapar siang hari, nah terjemahkanlah. Begitulah rasa lapar yang tidak punya. Ketika kita merasakan haus di siang hari, terjemahkanlah. Begitulah hausnya orang yang kehausan. Karena itu diharapkan beres saum itu kita melahirkan apa yang disebut dengan kepekaan sosial. Wallah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Ada dua peristiwa di negeri ini yang luar biasa yang menyangkut kasih sayang. Yang pertama, Ibu EN. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar, Ibu EN ini orang Sumedang kalau nggak salah. Beliau itu lumpuh badannya karena sekarang kankernya sudah masuk ke paru-paru. Diperiksa oleh medis dan medis mengatakan Ibu menurut medis, Ibu mungkin hanya bisa bertahan 3 bulan lagi. Bu EN pulang merenung terus, bukan masalah kematian kata Bu EN. Tapi yang dipikirkan itu adalah bagaimana supaya usia 3 bulan ini bermanfaat. Karena sebaik-baik orang itu yang bermanfaat. Seorang suami baru terbaik kalau terasa manfaat kepada istri dan anak-anaknya. Seorang istri akan terasa, akan jadi istri terbaik bila terasa manfaat oleh suami dan anak-anaknya. Bu EN menunggu terus, karena kata Bu EN itu, jangankan yang tua, yang muda saja bisa meninggal. Ustadz Mijin saja 40 tahun meninggal. Ternyata yang muda meninggal, yang tua meninggal, yang gemuk meninggal, yang kurus meninggal, yang merokok meninggal, yang tidak merokok meninggal, yang cantik, yang jelek meninggal. Kamu goreng, sarwa maut gitu. Yang dipikirkan gimana nih usia 3 bulan ini bermanfaat itu. Akhirnya kan Bu EN mengumpulkan orang yang putus sekolah, diajar bahasa Inggris, matematik, sampai belajar nari segala macam. Dan ternyata Bapak dan Ibu ikhwatul iman diundang oleh salah satu perguruan tinggi. Seluruh guru besar hadir, tidak ada yang hadir kecuali berlinang air mata. Karena ternyata Bu EN itu luar biasa, karena ingin bermanfaat walaupun sedang sakit tetap aja ngajar. Ada muridnya yang cukup fisiknya pendek, cerita di depan orang banyak. Saya baru sadar katanya fisik saya itu berbeda dengan yang lain, tapi saya bangga. Ayah ibu saya menyayangi saya. Sekarang tambah bangga dan bersyukur karena ada ibu yang kedua, yaitu Bu EN ini. Setelah lama bergaul dengan Bu EN katanya, saya baru sadar bahwa inti ajaran agama adalah kasih sayang. Kalau sudah muncul kasih sayang Bapak dan Ibu, dia lupa dirinya sedang sakit, dia lupa dirinya sedang menderita, dia lupa dirinya sedang membutuhkan. Yang penting bagaimana di saat sedang menderita pun hidupnya kasih sayang sama yang lain. Wartawan kan nanya, apa yang Ibu inginkan? Saya senang nyanyi gitu. Ternyata Bimbo datang hanya nyanyi untuk Bu EN. Lagu Tuhan kalau nggak salah. Ibu lagu apa lagi yang senang? Saya lagu Epit. Epit datang menyanyikan lagu Kamelia kalau nggak salah. Jadi penting itu lumpuh itu ya, lumpuh yang bermanfaat. Kalau mendatangkan penyanyi setingkat Bimbo sudah berapa biayanya? Tapi gara-gara kasih sayang walaupun sedang sakit di dunia saja dihargai. Ada riwayat Bapak Ibu. Nah, yang kedua siapa? Tasripin gitu ya. Tasripin ini seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ke Kalimantan jadi buruh karet. Kemudian ibunya sakit, pesan terakhir, Pin, jaga adik-adiknya. Rupanya kata-kata itulah yang merupakan kata terakhir dari ibunda tercintanya. Ibunya sakit, baru 12 tahun, adiknya 3, dia mandiin adiknya, nyuapin adiknya. Sampai terakhir uang tidak ada. Dia putuskan berhenti sekolah demi menyayangi adik-adiknya. Buruh ngarit, buruh nyangkul. Ada hadis, man nazara ila akhihi nazrata udin gufirulahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Nengok saudara, natap saudara dengan penuh kasih sayang, nggak usah ngasih makan, natap saja. Apa kata orang Sunda, melong ya. Melong itu dimaafkan dosanya. Apalagi ngirim makanan, ngirim pulsa, udah. Insya Allah Bapak Ibu tidak usah beribadah ritual yang banyak, sayang sama saudara itu sudah dimaafkan dosa kita. Dan ujungnya saya melihat 2 kali presiden kita menangis. Salah satunya melihat Bu EN dengan Tasripin ini. Kontak bupati, renovasi besar, kemudian wawancara di TV, nggak bisa ngomong karena saya bukan
Ini yang dimaksud. Yang penting saya menyayangi. Ternyata orang yang menyayangi itu, kata Rasul, sayangi saudaramu, pasti Tuhan akan menyayangimu melalui hamba-hamba yang lain. Karena itu mari kita pancing Lailatul Qadar itu dengan menyayangi sesama. Caranya bagaimana? Silahkan. Boleh sedekah, boleh infak, boleh wakaf, boleh hadiah, boleh THR. Yang penting bisa menyayangi kasih sayang kepada sesama. Pernah waktu itikaf, Rasul itu ngumpul dengan para sahabat. Beliau begini-gini terus. Ya Rasul, siapa yang kau cari? Saya mencari Ibnu Abbas. Kata, kemana Ibnu Abbas? Kata Rasul, tolong cari Ibnu Abbas. Cari. Ternyata Ibnu Abbas sedang menyantuni anak yatim, miskin dan duafa. Apa yang terjadi selanjutnya? Laporlah. Ya Rasulullah, Ibnu Abbas tidak itikaf. Dia sedang menyantuni anak yatim, miskin dan duafa. Apa kata Rasul? Siapa yang menyayangi, menyantuni yatim, miskin, duafa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, nilainya lebih dari 2 tahun itikaf di masjid. Jadi kita nggak boleh terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Mungkin dokter jaga, dinas perhubungan, polisi lalu lintas, yang jaga rumah, itu pahalanya lebih dari itikaf di masjid. Karena itu Bapak Ibu, mari buka Lailatul Qadar itu dengan menyayangi sesama. Hanya itu tidak. Kata Rasul, siapa yang menyayangi sesama, maka keinginannya akan tercapai. Saya ketemu seorang, maaf, Mang Beca ya, Ustadz, mustahil saya bisa pergi haji atau umrah. Saya kan kerja begini. Saya bilang, kan di hadapan Allah itu tidak ada istilah mustahil. Terus gimana kiatnya? Tanam aja lah berbagai kebaikan. Rasul mengatakan, wa man jara khairan hasanah itu. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Tanam kebaikan, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah mengabulkan permohonan kita. Berpisah, si Mang Beca ini, Bapak dan Ibu, kebaikannya Pak, tiap Jumat penumpang digratiskan selama 7 bulan. Bisa dibayangkan berapa penghasilannya, nominalnya berapa, tentu tidak besar, tapi tiap Jumat digratiskan. Lagi nunggu di salah satu hotel di Bandung, ada yang setengah lari dari hotel itu, tolong antar saya ke rumah sakit, karena di depan hotel itu ada rumah sakit. Diantar 10 menit nyampe, ngasih uang ternyata 50.000. Mungkin perkiraan penumpang itu akan langsung diambil. Jangan Pak, saya sudah niat tiap Jumat bersedekah. Kamu mau apa? Mudah-mudahan jadi wasilah. Nah, kalau pakai sin, wasilah perantara. Kalau pakai shot, wasilah penyambung. Dari itu muncul istilah wesal. Istilah selanjutnya tawassul. Jadi tawassul itu berdoa dengan amal saleh. Mudah-mudahan jadi wasilah, saya ingin pergi haji. Betul kamu pergi haji? Iya. Masuk ke rumah sakit, balik lagi. Betul kamu pergi haji? Iya. Tahun kemarin Bapak Ibu berangkat haji, ngambil 25 hari 95 juta. Dengan saya ketemu di hotel berbintang di Mekah, gabung saya, Ustaz, luar biasa. Tidak seberapa yang saya keluarkan, tapi saya bisa menatap Ka'bah. Saya bahagia walaupun beberapa kali menemukan hal yang malu katanya. Mungkin karena tidak pernah naik ke hotel berbintang 5 ya. Jadi di lift banyak masalah, masuk kamar menjerit karena cebok dengan air panas ya. Tapi itu sisi lain lah ya. Jadi ternyata dengan kebaikan itu keinginan kita akan tercapai. Saya yakin, saya Bapak Ibu punya rencana. Tidak cukup dengan kerja keras, tanam kebaikan, pasti keinginan kita akan tercapai, termasuk Lailatul Qadar. Yang kedua, saya pernah menemukan seseorang lurus di Ka'bah itu, dia nangis itu. Saya dekati, ternyata hafal saya, Ustadz Damang dengan khas bahasa Sunda. Alhamdulillah. Kenapa nangis? Ya saya nggak nyangka aja katanya. Saya rumah belum punya, motor pun belum lunas. Tinggal di mana? Saya tinggal di Lembang. Hanya dia cerita tentang kepergian hajinya. Saya naik motor dengan istri saya. Pas mau masuk kontrakan ada pohon pisang yang menghalangi. Saya bongkok begini. Pas bongkok itulah saya merenung. Gimana kalau ada yang lewat? Ada hadis Bapak, tafakkaru fi sa'atin khairan min ibadati lailatin. Tafakkur sesaat untuk membantu orang lain jauh lebih baik dibandingkan ibadah semalam suntuk. Merenung sejenak gimana anak yatim, gimana yang kena bencana, gimana yang kena banjir, itu lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Ingat hadis itu, Ustadz, saya balik lagi. Istri saya nanya, Pak, kemana dulu kita betulin pohon pisang? Ternyata ada mobil yang nyorot terhalang pohon pisang itu. Saya kepinggirkan, kaca mobilnya muka. Makasih, katanya. Kalau seseorang bilang itu sampai kepalanya begini,
itu menunjukkan taukid ya, menguatkan. Makasih. Dicatat nama saya, besoknya dia nyari saya. Ternyata ibunya yang sakit tidak jadi berobat ke Singapura. Keluarga besarnya najar, kalau ibunya tidak jadi berobat ke Singapura, biaya berobat ke Singapura akan digunakan untuk ongkos haji seseorang. Saya merenung, katanya, ingat kamu. Kata ketika kamu mindahkan pohon pisang itu, tulus, ikhlas, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngasih upah. Dan yang lewat ke sini pasti bukan hanya kamu, tapi ternyata hanya kamu yang peduli. Terus terang saya perlu apresiasi kepada kamu. Jadi Pak Ustadz, kata, saya berangkat haji gara-gara pohon pisang di Jayagiri 11 hari 120 juta. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum berangkat haji, ya pergilah ke Jayagiri cari pohon pisang yang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi satu saat pertolongan Allah datang kepada kita, bukan namanya berzikir, bukan namanya berdoa. Satu saat pertolongan Allah akan datang, bahkan katanya jalan pintas karena kita menolong orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saya termasuk ibadah saum tidak semata-mata pindah makan dan minum. Non muslim pun bisa. Ada yang 3 hari, 4 hari terkenal dengan tapa. Dalam Islam itu ada misi kemanusiaan, sehingga diharapkan beres saum itu melahirkan orang-orang yang soleh sosial, yang peka terhadap lingkungan. Nah, dalam riwayat yang Rasul mengatakan, siapa yang menyayangi orang lain, badiru bis sadaqah, segera kalian bersedekah. Fa innal bala'a la yatakhattaha, sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Jadi semakin banyak bersedekah, insya Allah semakin banyak penangkal bencana. Jadi kalau sekarang bencana di mana-mana, gejala alam betul, tapi jarang orang itu menyadari bahwa investasi manusia yang menyebabkan bencana datang itu jarang diungkap. Dalam Al-Quran itu, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apapun keberhasilan dan kesuksesan itu rahmat Allah. Apapun bencana yang menimpa pada dirimu itu boleh jadi kesalahan dirimu sendiri. Ya Rasulullah, investasi apa yang mendatangkan bencana? Rasul menyebut, tatkala manusia kikir. Karena itu, rezeki yang kita dapatkan hendaklah diberikan pada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kata Rasul, antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Mungkin sebentar lagi pembantu kita akan pada pulang, terasa banget capek itu, nyuci, sudah nyuci, mandiin anak, nyiapin makanan. Saya tadi karena pembantu yang di rumah sudah pulang juga, terasa banget. Yang nyupir sudah minta cuti, sudah nyupir, mandiin anak, capek ternyata. Baju yang kita kenakan itu tidak lepas dari keringat orang lain. Silahkan, petugas kebersihan aja, satu kecamatan berhenti saja, itu bau itu kecamatan. Atau tukang cukur lah, 5 tahun aja mogok, udah semua jabrik lah, BKM jabrik, presiden jabrik. Kita telah dibantu oleh orang yang tidak punya. Karena itu Rasul berkali-kali mengatakan, bantulah orang yang tidak punya, nanti Tuhanmu akan membantumu. Ada riwayat Nabi SAW itu pernah juga mengatakan dalam hadis qudsi itu, ketika orang itu berlomba diperlihatkan pahalanya, makin dikejar makin jauh pahala itu, dikejar makin jauh, dikejar makin jauh, dikejar makin jauh, sampai orang itu protes kepada Tuhannya, ya Allah, Kau perlihatkan pahala amal soleh, ketika aku kejar malah makin jauh, ketika aku lari malah tambah jauh. Kenapa Engkau perlihatkan pahala itu dalam waktu yang sama Kau jauhkan? Dan Allah berfirman, dulu kami lapar, dulu kami haus, kalian tidak ngasih makan dan air kepada kami. Kata orang itu, tidak mungkin saya ngasih air kepada Allah, Engkau kan sumber air. Tidak mungkin aku ngasih makanan kepadamu, karena Engkau sumber makanan. Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi, dulu kalian berlimpah rezeki, dulu kalian berlimpah air, sementara sekitar kalian banyak yang kelaparan, sementara sekitar kalian banyak yang kehausan. Seandainya Kau santuni mereka, aku ada di situ. Seandainya Kau sisihkan air untuk mereka, aku ada di situ. Itu yang jadi sebab turun ayat As-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah, wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia, wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Karena itu Bapak Ibu, terakhir pernah Rasul berkumpul dengan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Rasul mengatakan tergantung prestasi amal salehnya. Jadi sebetulnya kalau lihat hadis ini tidak melihat genap atau ganjil,
Yang penting 10 terakhir diisi dengan prestasi amal soleh. Karena tidak mungkin kalau Allah memberikan kebahagiaan seseorang karena tanggal ganjil, tidak mungkin. Prestasi amal soleh. Rasul mengatakan nanti Allah akan melihat siapa yang baik prestasi amal solehnya di penghujung bulan Ramadan. Amal soleh yang mana ya Rasulullah? Rasul mengatakan menggembirakan sesama kaum muslimin. Kalau yang menggembirakan kaum muslimin tidak ada, mereka yang sering itikaf di masjid. Yang itikaf di masjid tidak ada, mereka yang menjadikan malam itu malam Al-Quran. Yang menjadikan malam Al-Quran tidak ada, mereka yang sering sholat malam. Karena itu Bapak Ibu, di saat Lailatul Qadar itu yang jarang tahajud hidupkan jam 1 malam, silahkan sholat tahajud. Kata Rasul, khairu doa akhfah, sebaik-baik berdoa itu di saat sunyi. Kalau berdoa pada duhur, pada asar, yang berdoa banyak, jadi operatornya sibuk. Kalau jam 1 malam cepat nyampe. Untuk inilah kesempatan yang baik, santuni orang yang tidak punya, makmurkan masjid dengan iktikaf, bacalah Al-Quran, dan bangun malamlah di penghujung bulan Ramadan. Insya Allah orang ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. 1 dari 4 yang disebut oleh Nabi adalah orang-orang yang menyayangi sesama. Untuk ini mudah-mudahan Ramadan tahun ini awal dijabah doa kita, awal dijabah keinginan kita, awal dijabah cita-cita kita, dan mudah-mudahan yang paling penting Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala rizqika at-tartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Maghrib sekarang jam 17:53. Insyaallah tiap Ramadan saya tahu maghrib itu.